Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV dimanapun Anda berada di sore hari ini, kami kembali hadir menyapa ikhwan dan akhwat dalam acara Tausiah Sore untuk edisi hari Rabu. Semoga ikhwan dan akhwat baik yang saat ini sedang berada di rumah, masih dalam perjalanan atau di tempat beraktivitas, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sore hari ini saya Jawiru Julfikar ditemani para pejuang dakwah di sore hari ini. Ada Ondi dan juga para kru lain, ada Yusuf Bangkit dan juga Rian. Insya Allah akan menemani ikhwan dan akhwat kurang lebih selama 1,5 jam ke depan. Kita akan bersama-sama mendengarkan kajian ilmu, nasihat, tausiah dan juga motivasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hakim As-Sufyani yang alhamdulillah bisa kembali hadir di Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk memberikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Kabar baik dan sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di kesempatan sore hari ini Ustadz Hakim akan memberikan satu pencerahan kepada kita, di mana melihat dari kondisi umat Islam sekarang ini, kita melihat banyak mungkin golongan atau orang-orang tertentu yang tidak suka dengan keberadaan Islam khususnya di Indonesia misalnya, sehingga membuat umat Islam terpojokkan, umat Islam disalahkan dalam berbagai hal. Bahkan kita melihat sendiri umat Islam di dalam Islam sendiri ada perilaku saling menyalahkan, saling merasa benar sendiri, dan kita melihat belakangan ini umat Islam seolah bertarung antara umat Islam dan umat Islam sendiri. Padahal bisa jadi ini adalah satu propaganda yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Kita juga melihat tidak hanya di Indonesia, umat Islam juga dicerai-beraikan di daerah-daerah lain. Kita melihat Timur Tengah sampai saat ini masih belum bisa mereda. Bahkan kita melihat juga misalnya di dunia barat, misalnya Amerika, umat Islam sekarang dalam kondisi terpojokkan. Nah, apa yang harusnya dilakukan oleh umat Islam di zaman yang seperti ini, di mana banyak fitnah? Akan dijelaskan oleh Ustadz Hakim As-Sufyani bagaimana langkah kita sebagai umat Islam dalam menghadapi permasalahan seperti ini. Kita akan sama-sama mendengarkan nasihat yang disampaikan dengan tema kewajiban Muslim masa kini. Baik Ustadz, kami sudah siap mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Ikhwan dan akhwat yang dimulia Allah Subhanahu wa taala, saya lihat umat Islam diuji, dan saya melihat suasana di umat Islam perlu ada arahan-arahan atau muhasabah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini sebagai khalifah. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Khalifah yang akan menjalani aktivitas atau tugas
supaya manusia ini bisa keluar dari sifat hayawaniyah, sifat binatangnya, ke sifat malaikiyah. Oleh karena itu ada Quran, ada sunnah, ada arahan-arahan yang harus disampaikan kepada manusia ini. Karena ada beberapa godaan, hubbud dunia, cinta terhadap dunia, cinta terhadap syahwah dan syubha. Keadaan umat Islam kadang-kadang pintar untuk mengatakan bahwa kita saat ini jadi kacau karena faktor di luar. Memang ada faktor di luar, tapi faktor dalam atau eksternal itu yang harus kita kajikan. Ikhwan dan akhwat, sunnat Allah, hukuman Allah di muka bumi, sesuai ayat di surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah orang yang beriman ini kira atau punya keyakinan bahwa kalau dia berkata aku orang mukmin akan dibiarkan? Tapi ada seleksi, ada ujian, ada tantangan yang harus dihadapi. Wala qad akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Allah ujikan seorang mukmin atau orang beriman supaya mereka bertadarru', supaya mereka berdoa, supaya mereka bermuhasabah, supaya mereka introspeksi diri, la'allahum yatadarra'un. Falamma tadarra'u, jika orang beriman di saat diuji sama Allah lari kepada tadarru' atau memperbaiki atau belajar dari kejadian ini semua, saat itu falamma tadarra'u ja'ahum nasruna. Di saat umat Islam udah berusaha untuk muhasabah, untuk tadarru', untuk beribadah, untuk rujuk, untuk taubah, saat itu Allah membantu umat ini. Ikhwan dan akhwat, di saat ini di Indonesia atau di luar negeri, umat Islam harus bijak dan arif menghadapi suasana dimanapun. Umat Islam harus keluar dari suasana putus asa atau pesimis, atau suasana yang menciptakan pandangan-pandangan negatif bahwa umat Islam saat ini disakiti atau dipojok. Tapi harus yang pertama kita taqarrub ilallah. Dalam suasana kayak gini, di luar negeri atau dalam negeri atau di Indonesia atau dimanapun ada masalah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Di saat Anda dalam situasi seperti ini harus melakukan dua hal, sujud, dan sujud itu akan diterima sejauh mana Anda punya kedekatan sama Allah. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, fasjud, dan sujud itu akan berhasil jika Anda dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhwan dan akhwat, di saat masalah emosi, masalah apapun tidak akan menyelesaikan masalah. Yang akan menyelesaikan masalah bagaimana caranya orang beriman dari situasi seperti ini kembali kepada dirinya, memperbaiki hubungannya antara dia sebagai manusia dan sama Allah. Pertama, muhasabah, bagaimana salatnya. Aqimas salata li dzikri. Dalam suasana ini umat Islam harus yang pertama taqarrub, harus mendekatkan diri kepada Allah, dan harus periksa yang pertama salat 5 waktu. Apakah salatnya ini udah menjadi salat pribadi, artinya yang meningkatkan kedekatan manusia ini kepada Allah, atau salat tersebut masih sebatas melaksanakan tugas, tapi tugas tersebut ini hanya karena takut takut masuk neraka, tapi dia nggak naik ke level istirahat. Ikhwan dan akhwat,
hal yang pertama yang saya ingin ajak diri saya dan umat Islam, at-taqarrub. Umat Islam harus di tingkat ulama, di tingkat kiai, di tingkat habaib, di tingkat seluruh umat Islam harus taqarrub. Jadi masalah yang kita inginkan, yang kita mau diselesaikan, harus kita lakukan kedekatan diri kepada Allah melalui salat, melalui sedekah, melalui ibadah, melalui hifdzul lisan. Di saat seperti ini harus umat Islam mampu membatasi lidahnya, berucapan yang baik, bertindakan yang baik. Kenapa? Karena jika Anda berkata yang baik itu menunjukkan bahwa Anda mempunyai imanan atau hati yang baik. At-taqarrub. Umat Islam harus dekat diri kepada Allah. Jika Anda dengar azan subuh atau zuhur atau asar atau maghrib, Anda berangkat merasa berat atau berangkat merasa senang, Anda menikmati perjalanan dari rumah Anda kepada masjid atau dari kantor Anda kepada masjid, atau Anda merasa itu sesuatu yang beban. At-taqarrub. Harus mendekatkan diri kepada Allah. Karena makin umat Islam melakukan banyak maksiat, makin akan menghadapi banyak beban. Oleh karena itu, hal yang pertama yang harus kita arahkan kepada umat Islam, harus melakukan taqarrub. Perbaiki diri, perbaiki zikirnya, perbaiki salatnya, perbaiki ibadahnya, perbaiki seluruh aktivitasnya. Cukup umat Islam kerjaannya 24 jam hanya menalahkan orang lain. Cukup umat Islam kerjaannya hanya ngeluh. Oh, saya ini susah, umat Islam susah, umat Islam diuji, umat Islam difitnah. Tapi ini bukan solusi. Kita berbicara bahwa umat Islam diuji, tapi kita harus ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama adalah dekatkan diri kepada Allah. Karena jika Anda dekat kepada Allah, Anda akan mempunyai power, Anda akan mempunyai tenaga, Anda akan mempunyai kekuatan yang Anda miliki akan membuat Anda yakin bahwa wa'lam annal ummata law ijtama'u. Ketahuilah bahwa seluruh umat kalau berkumpul untuk beri Anda musibah, mereka enggak mampu kalau Allah enggak izinkan. Atau seluruh umat kalau berkumpul untuk beri Anda manfaat, mereka enggak akan mampu kalau Anda, kecuali kalau Allah izinkan. Ikhwan dan akhwat, keyakinan seperti ini, dalam suasana seperti ini, kadang-kadang suka hilang. Kenapa? Karena umat Islam jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Islam marah karena agama Islam dilecehkan atau terjadi kesalahan-kesalahan. Tapi umat Islam harus tetap mempertahankan posisi kedekatan kepada Allah. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, mari kita stabilkan ibadah kita. Bagaimana caranya taqarrub kepada Allah itu dipertahankan? Jaga salatnya, jaga zikirnya, jaga lisannya, lidahnya, jaga aktivitasnya, tawakal kepada Allah, lakukan sebab-sebab yang diarahkan sama Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu, hal yang pertama dalam suasana ini harus ada taqarrub. Anda diuji sama Allah, walaqad akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra, supaya apa? La'allahum yatadarra'un. Supaya mereka beraudah, supaya mereka bertaubah, supaya mereka bermuhasabah. La'allahum yatadarra'un. Falamma tadarra'u ja'ahum nasruna. Jika umat Islam bertadarru', bertaubah, beristighfar, bermuhasabah, melakukan kedekatan kepada Allah, di saat itu Allah akan kasih jalan keluar kepada umat Islam. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, kita selalu berkata kita bela Islam, kita bela agama, kita bela ulama. Tapi kita jangan lupa bahwa yang pertama yang harus kita bela adalah diri kita. Bagaimana caranya kita memperbaiki hubungan kita sama Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Keadaan yang saat ini kita hadapi dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, ini gak akan berubah kecuali kalau diri kita mulai ada perubahan dalam diri kita. Dari sisi ibadah, bagaimana caranya Anda kalau bersalat? Apakah Anda tersiksa atau Anda senang? Apakah Anda merasa menikmati langkah ibadah atau tidak? Bagaimana kalau Anda berzakat? Bagaimana kalau Anda bersedekah? Bagaimana kalau Anda melakukan kegiatan-kegiatan ibadah? Bagaimana Anda belajar? Apakah belajar yang Anda jalani itu belajar tujuannya ibadah atau tidak? Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat,
harus umat Islam melakukan terobosan-terobosan, harus mendekat dirinya kepada Allah, karena khususnya di saat ini suasana politik yang lagi panas, akhirnya saling memfitnah, saling sebar isu. Disinilah yang membuat umat Islam ini damai dan tenang adalah harus dekatkan diri kepada Allah. Dan bagaimana caranya? Harus ada waktu khusus. Anda setiap hari harus periksa kata yang Anda sampaikan. Apakah kata itu melukai orang lain atau tidak? Tindakan yang Anda lakukan, apakah tindakan yang Anda lakukan itu membuat orang yang lain senang atau tidak? Ikhwan dan akhwat, Islam ini datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah diputuskan sama Allah supaya mensempurnakan akhlak. Dan umat Islam ini yang lain berubah, harus ada contoh, harus ada terobosan-terobosan yang menjadikan, yang membuktikan bahwa umat Islam ini bukan benci sama orang kafir. Umat Islam bukan musuh orang kafir. Umat Islam enggak mau ribut sama orang kafir. Tapi umat Islam adalah rahmatan lil alamin. Umat Islam kalau ada berarti harus membawa kedamaian, harus membawa ketenangan, harus membawa suasana sejuk yang membuat orang yang berada sama kita senang. Taqarrub, perbaiki diri, perbaiki ibadahnya sama Allah, dekatkan diri kepada Allah, lakukan salat tahajud, lakukan salat duha, jaga salat 5 waktu, baca zikirnya, baca ibadahnya, baca sejarahnya, sering rajin dekat diri kepada Al-Quran. Karena Quran ini atau hidayah ini enggak akan datang kepada orang yang tidak mau usaha. Hidayah itu akan datang kepada orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak hudan lil muttaqin. Tidak akan Anda dapat gelar hidayah kecuali kalau Anda mempunyai usaha, Anda akan dapat takwa. Oleh karena itu harus ada taqarrub, harus ada muhasabah, harus kita bisa menciptakan gairah jiwa dalam diri kita, jiwa tenang yang menikmati suasana apapun, yang mengikhlaskan kondisi apapun, tapi tetap mempertahankan posisi Anda sebagai mukmin. Jangan sampai umat Islam ikutan dalam hal yang negatif. Hal yang negatif, ini ada fitnah, ini ada isu yang tersebar di media sosial, ternyata umat Islam ikut sehingga terjebak, membuang waktu, membuang tenaga dalam hal yang tidak menguntungkan umat Islam. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat, mari kita fondasikan taqarrub kepada Allah mulai dari titik ini, mulai dari saat ini. Sebelum Anda berkata yang tidak baik terhadap orang yang lain, terfaksi dirinya. Gimana salatnya? Gimana ibadahnya? Gimana akhlaknya? Gimana bergaulannya di rumah tangganya, di tingkat anaknya, di tingkat sekolahnya? At-taqarrub ilallah. Karena manusia itu akan emosi, manusia itu akan marah, manusia itu akan melakukan tindakan yang salah jika jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat, mari kita mulai dari sekarang tingkatkan ibadah kita, tingkatkan ketakwaan kita, fokus kepada diri. Jangan sibuk urus orang yang lain tapi diri Anda rusak. Islih nafsak, perbaiki dirinya, taqarrub kepada Allah. Ikhwan dan akhwat, jika umat Islam semuanya fokus untuk memperbaiki diri, melakukan kedekatan dirinya kepada Allah, akan terjadi di sini sebuah warna, sebuah sibghah. Akan umat Islam di sini bijak, akan umat Islam di sini fokus, akan umat Islam ini ikhlas, akan umat Islam menikmati seluruh ujian. Tapi kalau umat Islam udah jauh dari Allah, maka yang akan terjadi, umat Islam akan sensitif, umat Islam akan selalu emosi, umat Islam akan menjadi eksperimen buat orang yang lain, dimancing emosinya langsung respon. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat, kita harus melakukan taqarrub, harus, karena taqarrub kepada Allah akan menciptakan kedewasaan dalam komunikasi, akan menciptakan kedewasaan dalam tindakan, akan menciptakan hal yang membuat umat Islam ini damai dan tenang. Tapi kalau umat Islam itu selalu jauh dari Allah, tapi marah kalau terjadi hal yang tidak yang membuat Islam tersinggung, disinilah ada kekosongan, ada hal yang harus diperbaiki. Ikhwan dan akhwat, taqarrub kepada Allah dari seluruh aspek kehidupan,
dari sisi ibadahnya, dari sisi katanya, dari sisi tindakannya, dari sisi ucapannya. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, mari kita mulai dari saat ini introspeksi diri. Ibadah saya sejauh mana? Kenapa Allah beri saya ujian? Kenapa umat Islam diuji saat ini? Jelas dalam Al-Quran menjawab, وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Allah ujikan umat Islam bilba'sa, kesulitan, wadh-dharra. Kenapa? La'allahum yatadarra'un. Agar mereka bertadarru', agar mereka berdoa, agar mereka beraudat, agar mereka ini jangan lupa diri. Kadang-kadang orang diberi harta, diberi kekuasaan, diberi kekayaan, merasa ini hasil usaha saya. Kadang-kadang orang ceramah atau tausiah ternyata lancar, merasa ada ujub dalam dirinya. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, mulai dari saat ini mari kita semuanya introspeksi diri. Harus ada tadarru', harus ada kedewasaan dalam ibadah, harus ada kedewasaan dalam berbicara, harus ada kedewasaan dalam seluruh aspek kehidupan. Kenapa? Karena kalau umat Islam selalu lari-larian, emosi-emosian, berantem terus, ribut terus, yang untung bukan orang Islam sendiri, yang untung orang kafir. Oleh karena itu mari umat Islam harus berdewasa. Dewasa berpolitik, dewasa dalam ekonomi, dewasa dalam ibadah, dewasa dalam seluruh aspek kehidupan. Itu akan datang dari jiwa yang udah terisi, dari ruh yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, yang udah menjiwai Al-Quran. Oleh karena itu Aisyah berkata, Rasulullah Quran yamshi 'alal ard. Rasulullah itu Quran yang berjalan di muka bumi. Ikhwan dan akhwat, at-taqarrub kepada Allah. Harus kita taqarrub kepada Allah. Tentu dalam taqarrub harus ada ikhlas. Anda ini melakukan acara apapun, tujuannya apa? Biar terkenal atau tujuannya lillahi ta'ala? Maaf, banyak orang menjadikan suasana politik ini peluang untuk dia terkenal. Oh, biar dibilang Masya Allah, Ustadz ini marah, Ustadz ini hebat, Ustadz ini berani. Ini di sini harus ada muhasabah, harus introspeksi diri. Kenapa Anda melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Apakah lillahi subhanahu wa ta'ala atau ini terkenal supaya ta'rifnya tinggi, supaya berlaku? Ikhwan dan akhwat, at-taqarrub ila Allah akan menciptakan jiwa yang tidak ingin dipuji, yang tidak marah jika dikritik, yang selalu fokus untuk memperbaiki dirinya. Jiwa yang benar-benar membawa suasana damai, membawa suasana tenang, membawa suasana yang fokus kepada solusi bukan kepada masalah. Ikhwan dan akhwat, wajib bagi umat Islam tadarru', la'allahum yatadarra'un. Karena arahan dari Al-Quran, walaqad akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra la'allahum yatadarra'un. Falamma tadarra'u, proses doa, proses ibadah, proses taubah, ini akan menghasilkan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi umat Islam. Tapi kalau umat Islam diuji, tapi lari ke emosi, lari ke hal-hal yang membuat umat Islam merugikan dirinya sendiri, di sini ada kesalahan harus diperbaiki, yaitu at-tadarru'. Harus kita tadarru', harus kita ibadah. Ibadah ini di seluruh tingkat kehidupan kita. Mulai dari rumahnya, bagaimana sikap Anda sama istri, bagaimana sikap Anda sama anak, bagaimana sikap Anda sama orang tua, bagaimana sikap Anda di sekolah, bagaimana sikap Anda di kantor, bagaimana sikap Anda di jalan, bagaimana sikap Anda dalam komunikasi sama orang yang lain. Harus ada tadarru', la'allahum yatadarra'un. Ikhwan dan akhwat, nomor 2, tabayyun. Sesudah ada taubat dan tadarru', harus ada tabayyun. Jangan ada berita di Facebook atau di media sosial kita langsung respon. Harus tabayyun. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau ada berita jangan langsung kalian respon atau ambil sikap atau ambil tindakan. Harus tabayyun, harus tanya apakah informasi ini benar atau tidak. Kalau informasi itu belum ada buktinya, harus Anda berbaik sangka dulu. Iltamis li akhuka udhran. Harus mencari alasan. Mungkin enggak tahu atau enggak mungkin dia berbicara 70 alasan. Kalau enggak ada 70 alasan, bilang mungkin dia punya alasan tapi kami enggak tahu atau saya enggak tahu. Artinya apa?
harus ada tabayun. Jangan ada informasi di Facebook atau informasi di Twitter atau informasi di TV. Dan yang saya rasakan salah satu hal yang menghancurkan umat Islam atau umat Indonesia khususnya saat ini media sosial. Yang tidak ada tabayun. Ternyata TV ini bawa berita ini, TV ini bawa berita ini. Akhirnya terjadi di umat Islam bermusuhan. Akhirnya yang kita dengar di TV Indonesia ini 24 jam hanya berita negatif. Berita kalau orang di luar yang tidak tahu kondisi Indonesia, dia pikir Indonesia ini lagi masalah, lagi ribut, lagi fitnah, kebakaran. Setiap hari ada berita kebakaran. Setiap hari ada berita demo. Setiap hari ada berita-berita yang negatif. Seharusnya media sosial membawa berita yang positif, membawa berita yang sejuk, membawa berita yang membawa kebersatuan umat Islam. Kenapa harus diceritakan dalam TV suami sama istri berantem? Diceritakan suami sama istri cerai, anak sama orang tua, masalah narkoba, semua hal ini dicerita dalam media sosial. Ini akan menciptakan pola berpikir yang salah, akan menciptakan keberanian dalam generasi yang akan datang bahwa boleh saya lakukan kesalahan karena orang yang dulu melakukan kesalahan seperti ini. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat, umat Islam harus tabayun. Tabayun itu datang dari orang yang berduasa. Dari orang yang duasa berfikir, duasa bergaul, punya agama yang mantap, bukan dari jiwa yang emosi. Oleh karena itu harus tabayun. Jangan mudah umat Islam percaya sama fitnah. Fitnah, ternyata ulama difitnah, ternyata radio difitnah, ternyata semua aspek kehidupan menjadi fitnah. Akhirnya terjadi perang antara umat ini sama umat ini gara-gara apa? Gara-gara isu. Harus ada tabayun. Jangan umat Islam ini cepat yakini atau percaya sama informasi yang diterima. Harus ada tabayun. Anda dengar berita terhadap informasi terhadap ustadz ini atau terhadap habib ini atau terhadap kiai ini, Anda harus tabayun dulu. Apakah informasi itu benar atau tidak? Kalau Anda belum dapat tabayun, belum dapat jawaban, Anda harus berbaik sangka. Ini sekarang ikhwan dan akhwat yang kita lihat di umat Islam antara orang yang berkuasa sama ulama sama umat Islam saling menjatuhkan, saling mencari kesalahan, saling menhujat. Oleh karena itu di suasana ini bagaimana caranya ada tabayun antara muslim sama muslim, antara umat Islam duduk bersama mencari titik permasalahan dan mencari jalan keluarnya. Karena apa? Karena waktu umat Islam akan terbuang dalam hal yang tidak penting, dalam hal yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu saya selalu berkata, Bani Israel selalu bertanya, apa warna safinya? Seharusnya pertanyaan itu enggak penting, tapi seharusnya Bani Israel bertanya, dari mana kita beli safi? Dan bagaimana caranya kita dapat duit supaya bisa beli safi? Ikhwan dan akhwat, umat Islam saat ini membuang waktu dan membuang energi hanya dalam informasi isu atau fitnah, saling menjatuhkan. Oh ini ternyata orangnya seperti ini. Oh ini orang yang baik, ini orang yang jahat. Kerjaan umat Islam hanya berbicara, menilai orang yang lain, sementara dirinya sendiri belum beres. Ikhwan dan akhwat, harus ada tabayun. Sesudah ada kedekatan diri kepada Allah, harus ada tabayun. Karena kita bosan melihat umat Islam hanya ribut terus. Melihat umat Islam saat ini mudah emosi. Tapi emosi ini harus menjadi program dalam kehidupan. Anda harus emosi, tapi harus rajin salat subuh, harus rajin jaga salat 5 waktu, harus rajin bersedekah, harus rajin berinfak. Ini yang harus dimanfaatkan, bahwa dalam suasana seperti ini umat Islam harus perbaiki dirinya, harus mendekatkan dirinya kepada Al-Quran. Cukup umat Islam, antara umat Islam sendiri belum selesai persoalannya. Taqarrub, perbaiki diri, dekatkan diri kepada Allah. 2, tabayun. Harus ada tabayun. Tabayun itu apa? Anda jangan mudah percaya sama informasi atau sama isu apapun sebelum Anda cek apakah informasi itu benar atau tidak. Apakah informasi itu ada manfaatnya dan sumber informasi itu dari mana? Kadang-kadang orang nulis berita, belum ada dasar berita, sumber berita itu enggak jelas. Ternyata kita udah respon. Ikhwan dan akhwat, umat Islam punya tugas yang banyak, punya PR yang banyak yang harus diselesaikan. Harus kita didik anak kita, keluarga kita. Kita harus
berdakwah, harus kita kasih ilmu. Bagaimana caranya ilmu ini? Daripada kita buang waktu hanya membuat jawaban terhadap fitnah dan isu, lebih bagus waktu yang itu kita gunakan untuk kasih ilmu buat anak kita, buat keluarga kita, buat teman dan sahabat kita. Nomor 3, ikhwat dan akhwat, dekatkan diri kepada Allah. 1, kedua, harus ada tabayun. Artinya jangan mudah Anda menerima informasi dan isu sebelum Anda cek apakah informasi itu benar atau tidak. Nomor 3, harus jaga lisannya, harus jaga mulutnya. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, harus falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik, berkata yang indah, atau lebih bagus dia diam. Dalam suasana seperti ini kadang-kadang terjadi perang, atau terjadi rusuh, atau terjadi demo, atau terjadi hal yang negatif hanya gara-gara kata, hanya gara-gara keluarkan statement. Ternyata statement tersebut itu membuat umat Islam di tingkat umat Islam sendiri ada masalah, apalagi di tingkat umat Islam sama yang lain. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik. Al kalimat thayyibah sadaqah. Artinya kalau kita berdakwah, kalau kita bernasihat, kalau kita bermau'izah, jangan kita memperbaiki kondisi yang kita hadapi tapi menggunakan kata yang kasar, menggunakan kata yang kotor, menggunakan kata yang tidak sesuai Quran dan Sunnah. Harus mempertahankan akhlak Islam. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik. Dalam kondisi ini jangan kita mudah bilang itu orangnya gini-gini. Ternyata kata yang kita sampaikan menunjukkan bahwa iman yang kita miliki ini malah nggak bersih. Karena kata yang baik akan keluar dari hati yang baik, tindakan yang baik akan keluar dari hati yang bersih. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat, harus kita perhatikan sama ucapan yang kita sampaikan. Jangan sampai umat Islam karena lagi marah, lagi emosi terhadap keadaan, ternyata kata yang dikeluarkan bukan sesuai Quran dan Sunnah. Falyaqul khairan aw liyasmut, karena kata yang baik itu keluar dari orang yang dewasa, dari orang yang matang beribadah, dari orang yang punya ilmu. Tapi kalau orang beriman selalu berbicara yang buruk, selalu berkata yang kotor, selalu berkata terhadap orang yang salah, tapi kita pengen orang itu berubah, harusnya kita berkata yang baik. Idhab ila fir'auna innahu tagha, pergi kepada Fir'aun yang udah berkata gimana sikap Nabi Allah Musa waktu ketemu Fir'aun. Faqul lahu qawlan layyina, berkata kepada Fir'aun kata yang lembut, kata yang halus. Siapa tahu dari kata yang kita sampaikan beliau tertarik, pengen kembali kepada Islam. Ikhwan dan akhwat, seharusnya para ulama, para habaib, para kiai, media sosial, radio selalu sebarkan kata yang baik. Dalam suasana emosi ini gampang, kalau orang marah mudah keluarkan kata yang kotor, kata yang kasar, mudah berkata yang tidak sehat. Itu menunjukkan bahwa orang Islam ini belum punya keimanan yang kuat. Harus jaga lidahnya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Nomor 3 ini penting. Karena suasana ini akan panas. Khususnya kalau ada pilkada atau ada masalah politik atau ekonomi. Umat Islam udah susah. Tapi kita tambahkan umat Islam susah dari kata yang kita sampaikan. Oleh karena itu mari kita sama-sama di tingkat keluarga, di tingkat para ulama, di tingkat para habaib harus berkata yang baik. Harus berkata, jaga lisannya. Jangan pernah ikut-ikutan. Kalau orang berbicara yang jahat, berbicara yang kotor, berbicara yang kasar, Anda harus falyaqul khairan aw liyasmut. Harus rem lidahnya. Kenapa? Kalau kita ikut kata yang kasar seperti orang yang bicara, apa bedanya orang Islam sama mereka? Apa bedanya para ulama sama orang yang jahil? Oleh karena itu, al-lisan magharif al-qulub. Lisan itu adalah keluarkan apa yang ada dalam isi hati. Kalau hati kita baik, maka lisan itu akan keluar kata yang baik. Hifdzul lisan. Harus menjaga lisannya. Ulama, habaib, umat Islam, kaum muslimin harus menjaga lisannya. Kalau si orang kafir bicara yang tidak sehat, kita harus berbicara yang sehat. Kalau orang kafir berkata
berkata yang tidak baik, berkata yang kasar. Kita harus berkata yang baik. Itu menunjukkan bahwa umat Islam benar-benar bukan hanya kerjaannya emosi, tapi umat Islam bisa kontrol emosi dan bisa berkata yang baik. Ikhwan dan akhwat, dekatkan diri kepada Allah. Habis itu tabayyun. Habis itu nomor 3, harus kita berkata yang baik. Jangan sampai umat Islam ini jika marah atau emosi, ternyata kata yang dikeluarkan kasar, kata yang dikeluarkan tidak layak disampaikan. Kenapa? Karena emosi. Ikhwan dan akhwat, al-hifadz 'ala al-kalimat thayyibah. Harus kita menjaga kata yang baik. Itu menunjukkan kelas keimanan kita, menunjukkan kelas ilmu yang kita miliki. Karena persoalan umat Islam ini enggak akan selesai lewat kata yang kasar yang kita harus sampaikan kepada pihak yang lain. Tapi persoalan umat Islam ini akan selesai lewat kerja keras, lewat konsep, lewat pendidikan, lewat bagaimana caranya kita berdakwah bil kalimat thayyibah. Id'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Berdakwah, ajak orang yang lain bil kalimat thayyibah, bil hikmah, dalam sikap yang baik, dalam tindakan yang baik. Jangan sampai umat Islam atau para ulama berkata yang melukai orang yang lain, yang membuat orang yang lain tersinggung, yang membuat orang yang lain marah. Islam itu kontrol sampai wilayah lisan. Oleh karena itu, amrad lisan, para ulama bahas bahwa harus orang kalau berbicara jangan ghibah, jangan namimah, jangan berkata yang menimbulkan bahwa orang yang lain ini tersinggung sehingga orang tersebut tidak suka sama Al-Quran, tidak suka sama sunnah Rasulullah SAW, tidak suka sama sahabat. Ikhwan dan akhwat, hifdz lisan. Ihfadz lisanaka ayuhal insanu. La yalza'annaka innahu thu'banu. Jaga mulutmu, wahai manusia, karena mulut itu akan membawa manusia itu ke hal yang hal yang negatif atau ke hal yang positif. Oleh karena itu, saya ingin berkata, jika Anda mau tahu orang itu punya level keimanan atau level ilmu atau ketakwaan, berhati sama apa yang dia bicara. Apakah kalau dia bicaraannya yang baik atau bicaraannya yang tidak baik? Bicaraannya kasar atau bicaraannya berkata apa, seperti apa? Walaupun Anda ini difitnah, walaupun Anda dicaci maki, tapi Anda jangan ikuti apa yang disampaikan sama orang yang lain. Anda harus mempertahankan nilai akhlak dan agamanya. Hifdzul lisan. Ikhwan dan akhwat, kalau umat Islam saat ini berbaiki hubungannya sama Allah, dekatkan diri kepada Allah. 2, tabayyun. 3, ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. 3, falyaqul khairan aw liyasmut. Jangan mudah berbicara yang kalau enggak mampu berbicara yang baik, lebih bagus diam. Artinya apa? Harus jaga. Jangan berbicara yang kasar, jangan berbicara yang tidak sehat. Harus menjaga, menstabilkan keimanan yang Anda miliki lewat kata yang Anda sampaikan. Ikhwan dan akhwat, nomor 4, harus menjaga kebersatuan umat Islam. Dalam suasana yang kita hadapi, harus saling melengkapi, harus ada silaturahim, harus ada dialog, harus ada komunikasi, harus mau duduk bersama untuk membahaskan kenapa masalah ini terjadi, apa sebabnya, terus apa jalan keluarnya, bagaimana caranya umat Islam bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak perlu diungkap, persoalan-persoalan yang akan mengakibat umat Islam susah. Harus duduk bersama, harus menjaga silaturahim. Menurut saya, dalam suasana seperti ini harus ada silaturahim antara ulama sama umara, antara madhab ini sama madhab ini, antara radio ini sama radio ini, antara kelompok ini sama kelompok ini. Harus ada silaturahim, harus ada tawasul. Karena apa? Karena kalau nggak ada komunikasi, yang muncul adalah buruk sangka, yang muncul saling menjatuhkan, saling mencari kesalahan orang yang lain. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, arahan dari kita nomor 4, harus kita bangun komunikasi dan silaturahim sama orang yang kita merasa orang itu salah, sama orang yang kita merasa orang itu melakukan kesalahan. Kenapa? Karena di saat terjadi silaturahim,
terjadi komunikasi, disitulah ada tabayun, disitulah terjadi penyelesaian terhadap persoalan semuanya. Tapi kalau ada qati'ah, saling jauh, enggak mau ketemu, atau saling menjatuhkan, atau saling sebar fitnah, akhirnya yang korban adalah masyarakat, yang korban adalah umat Islam. Makin hari makin susah ekonomi, makin susah keadaan, makin rasa kebencian akan menimbul. Kenapa? Karena tidak ada silaturahim. Ikhwan dan akhwat, dalam suasana seperti ini umat Islam harus memperbanyak silaturahim, berbanyak komunikasi, banyak duduk bersama, banyak kalau duduk bersama jangan klaim diri kita yang benar, yang lain salah. Harus mau dengar apa yang ada sama orang yang lain. Alasannya apa? Kenapa dia bersikap seperti ini? Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Bagaimana umat Islam mampu duduk bersama? Karena kelemahan yang paling besar di umat Islam saat ini susah duduk bersama, susah ketemu, susah saling klaim aku benar yang lain salah, saling merasa dirinya yang benar yang lain salah. Disinilah tidak putus komunikasi, silaturahim hilang, akhirnya terjadi perpecahan di umat Islam. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian termasuk orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Jadi kelompok, jadi masing-masing klaim dirinya benar, akhirnya partai ini saling menjatuhkan partai yang lain, akhirnya komunikasi dan silaturahim kurang. Yang untung di sini siapa? Enggak ada yang untung. Semuanya rugi. Partai ini rugi, partai ini rugi, kelompok ini rugi. Kenapa? Karena enggak ada silaturahim. Kalau umat Islam khususnya sama seluruh bangsa Indonesia ini ada masalah, mari kita duduk bersama. Mari kita bersilaturahim. Mari kita membangun komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi atau silaturahim itu akan membacakan rasa benci, rasa sakit hati. Akhirnya suasana cair. Silaturahim harus terbangun. Dan khairuhum alladhi yabda' bis salam. Orang yang baik yang mulai menawarkan, yang mulai yang minta. Bagaimana caranya antara umat Islam ini terbangun silaturahim dalam urusan apapun, dalam masalah apapun yang dihadapi umat Islam, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusi. Solusi itu akan muncul kalau kita duduk bersama, kita bersilaturahim, kita berkomunikasi yang baik, kita bersikap yang baik. Oleh karena itu harus didorong sama para ulama, sama para habaib, sama para kiai, agar apapun masalah yang terjadi di negeri ini atau dimanapun berada umat Islam, harus ada komunikasi dan harus ada silaturahim. Harus kita berbaik sangka terhadap umara, terhadap ulama, dan di saat kita ketemu kita niatnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukan untuk membela diri, bukan untuk klaim bahwa diri saya benar yang lain salah. Ikhwan dan akhwat, silaturahim itu adalah obat yang menghancurkan rasa kebencian. Silaturahim itu adalah obat yang bisa menyelesaikan semua masalah. Silaturahim itu adalah obat terhadap semua persoalan umat Islam. Menurut saya konsep silaturahim ini enggak luar biasa. Terjadi masalah apapun di dunia politik, di dunia ekonomi, di dunia hukum, kalau terjadi silaturahim, insya Allah suasana akan baik. Insya Allah umat Islam akan duduk bersama, akan saling memaafkan, akan saling fokus ke jalan keluar. Ikhwan dan akhwat, silaturahim harus dibangun dan harus menjadi sebuah budaya. Budaya bukan di mulut. Sekarang di Indonesia terkenal saya datang untuk silaturahim, tapi saling menjatuhkan. Bagaimana ucapan yang disampaikan itu menjadi tindakan atau perilaku. Kalau kita bersilaturahim sama orang, niatnya benar-benar untuk selesai masalah tersebut, untuk mencari jalan keluar, untuk membuat rasa benci. Jika terjadi putus komunikasi, muncul yang namanya su'udzan, buruk sangka, muncul yang namanya rasa benci. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat, harus dibangun silaturahim. Harus ada komunikasi, harus ada langkah-langkah yang mendekati umat Islam kepada silaturahim. Nomor 4, ikhwan, nomor 5, husnudzan. Tadi saya sebut dekat diri kepada Allah, tabayyun, jaga lisannya. 4, silaturahim. 5, harus husnudzan, berbaik sangka. Ini menarik dan ini sangat penting. Persoalan yang terjadi di tingkat ulama, di tingkat habaib, di tingkat umara, di seluruh aspek kehidupan karena berburuk sangka. Orang itu melakukan tindakan, melakukan sikap
Karena dia berangkat dari buruk sangka, bukan dari baik sangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang beriman, jauhi banyak sangka. Harus umat Islam ini berbaik sangka. Husnudz-dhann yaj'al al-qalb saliman. Imam Syafi'i berkata, husnudz-dhann membuat hati itu salim, tenang, damai. Tapi buruk sangka itu membuat hati gelisah, membuat hati itu benci, membuat hati itu fokusko, mencari kesalahan orang yang lain. Tapi kalau umat Islam ada budaya husnudz-dhann, mari umat Islam mulai dari saat ini di media sosial, di Facebook, Twitter, berita yang disebarkan baik sangka, bukan buruk sangka. Tapi yang terjadi saat ini udah ada afi malah ditambah. Kenapa? Karena buruk sangka. Ikhwan dan akhwat, ini konsep Islam, ini konsep Quran. Bagaimana caranya kita dorong umat Islam ini, atau muslim sama muslim, atau manusia sama manusia lain, berbaik sangka dulu. Jangan lari ke su'udzan. Apapun Anda berkata, Anda setuju atau enggak setuju, inilah Islam. Islam itu ajar kita harus berbaik sangka dulu. Jangan lari ke buruk sangka terhadap orang yang lain. Karena Anda belum tahu orang tersebut, belum duduk bersama-sama orang tersebut, belum dengar alasannya, Anda udah ambil sikap, Anda udah klaim bahwa orang itu buruk. Ikhwan dan akhwat, banyak energi umat Islam terbuang. Banyak duit umat Islam terbuang. Banyak waktu terbuang. Banyak tenaga terbuang. Kenapa? Karena kita berburuk sangka terhadap orang lain. Akhirnya dari buruk sangka itu muncul apa? Muncul rasa benci. Muncul rasa rasa buang waktu mencari kesalahan, mencari kekurangan. Padahal kan kalau berbaik sangka hatinya tenang, akhirnya suasananya damai, akhirnya silaturahim jalan, masing-masing punya tugas, dijalani tugasnya, saling melengkapi, saling menasihat. Ikhwan dan akhwat, husnudz-dhann, berbaik sangka itu penting. Kenapa? Karena bermusuhan itu berawal dari buruk sangka. Anda punya pandangan negatif terhadap radio, terhadap kiai, terhadap habib, terhadap pejabat, terhadap presiden. Akhirnya dari buruk sangka itu muncul oh ternyata dia gini, oh ternyata. Akhirnya kita terjebak dalam hal yang tidak penting, terjebak dalam pekerjaan yang tidak menjadi kewajiban kita. Harusnya kita najar, harusnya kita berdakwah, harusnya kita mencari duit yang halal, harusnya kita berusaha. Akhirnya umat Islam buang waktu hanya dalam hal yang negatif. Kenapa? Karena buruk sangka. Buruk sangka ini harus diberhentikan, harus dihentikan. Kalau kita selalu berburuk sangka antara kita sama, antara pejabat sama ulama, kenapa sih ulama sama pejabat ini enggak mau duduk bersama, mencari kunci bersalahan, masalah apa? Jalan keluarnya di mana? Bagaimana kita sekarang menjaga kebersatuan Indonesia ini, menjaga kebersatuan umat Islam? Bagaimana jangan sampai Indonesia ini jadi fotokopi Timur Tengah. Gara-gara apa? Gara-gara emosi, gara-gara buruk sangka, gara-gara nggak mau dialog. Akhirnya kita lama-lama baru sadar. Sekarang di Yaman, di Mesir, di Suriah, mereka pengen tidur tenang. Kenapa? Karena masalah keamanan nggak terwujud. Karena setiap antara muslim sama muslim, saudara sama saudara saling membunuhkan. Darah dihalalkan. Kenapa? Awalnya dari sini. Awalnya kita umat Islam enggak mau duduk bersama. Antara muslim sama muslim enggak duduk bersama. Antara ulama sama umara, pejabat sama ulama enggak duduk bersama. Akhirnya ekonomi hancur. Politik hancur. Keadaan umat Islam makin buruk. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, dari radio dan TV ini, saya ingin ajak umat Islam di Indonesia harus berbaik sangka dan mari segera kita duduk bersama. Jangan sampai suasana yang panas ini pindah ke langkah-langkah yang tidak baik. Bagaimana caranya? Kita harus duduk bersama. Jangan sampai berselisihan di masalah pikiran, pindah ke berselisihan di masalah senjata. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena kita fanatik, kita ikut-ikutan. Kita cinta sama Al-Quran dan sama Rasulullah SAW, tapi kita tetap harus menjaga maslahat dan mafsadat. Jangan sampai imbas dari kondisi ini membawa fitnah. Akhirnya muslim sama muslim, kathrat al-qatl. Sekarang pelajaran yang berharga bagi umat Islam di Timur Tengah saat ini, kenapa terjadi kondisi di Yaman, di Syria, di negara-negara di Libya? Kenapa? Karena dari awal enggak mau duduk bersama, enggak mau berdialog, enggak mau
berbaik sangka, enggak mau melihat maslahat dan mafsadat. Tapi di saat keamanan hancur, akhirnya imbasnya ekonomi susah. Sekarang aja di Indonesia ekonomi lagi susah. Kenapa? Karena baru berselisihan suasana politik. Gimana kalau terjadi hal yang tidak diinginkan? Oleh karena itu, tugas para ulama, tugas kiai, tugas habaib, tugas pejabat, tugas wali al-amr harus menjaga negeri ini. Kita cinta negeri Indonesia, kita makan di Indonesia, kita hidup di Indonesia, kita lahir di Indonesia. Kita harus jaga. Kita harus bisa berdialog. Mari kita lepaskan ego, lepaskan kepenatikan, lepaskan buruk sangka. Kenapa? Kasihan generasi yang akan datang. Kasihan orang-orang yang bekerja tapi susah. Sekarang ekonomi susah. Mau makan semua mahal, mau jalan semua mahal. Sebentar putaran ekonomi nggak jalan. Kenapa? Karena umat Islam lagi fokus dalam hal-hal di dunia politik. Politik ini ada imbasnya ke ekonomi. Oleh karena itu supaya suasana ini cair, mari kita berbaik sangka. Mari kita mau duduk bersama. Nomor 6, harus mau duduk bersama. Harus paksakan diri untuk duduk bersama. Walaupun Anda merasa klaim bahwa diri Anda benar, Anda harus mempunyai budaya mendengar orang yang lain. Orang yang lain punya sikap seperti ini, kenapa? Harus saya mau tahu. Mungkin punya alasan apa? Tapi kalau kita nggak mau dengar orang yang lain, nggak mau tahu kenapa orang yang lain punya sikap seperti ini, akhirnya masing-masing nggak ketemu. Yang terjadi apa? Yang dirugikan negeri ini, yang dirugikan umat Islam. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, jangan kita beri kesempatan kepada iblis, kepada syaitan, kepada musuh Islam untuk menghancurkan negeri ini. Negeri yang udah maju, negeri yang udah hebat, negeri yang baldatan tayyibatan wa rabbun ghafur. Jangan gara-gara kepenatikan di sisi agama atau kepenatikan karena khawatir kehilangan kekuasaan terjadi masalah yang tidak diinginkan. Mari nomor 6 ada masing-masing mau duduk bersama, mau dengar hujat dan alasan yang disampaikan dari saudara kita, dari sahabat kita. Disinilah ikhwan dan akhwat akan muncul kedewasaan, akan muncul jiwa maaf, akan muncul jiwa toleransi. Karena maaf dan toleransi itu datang jika kita ketemu. Bukan ketemu di media sosial, bukan ketemu di Twitter. Itu adalah fasilitas-fasilitas yang diberi dari orang Yahudi. Bahaya dari Facebook, bahaya dari Twitter, bahaya dari alat komunikasi yang sekarang menghancurkan silaturahim. Kita nggak ketemu fisik, ketemu face to face. Karena Nabi SAW berkata, al-arwah junudun mujannada. Ruh ini adalah, kalau ketemu sama ruh, orang ketemu sama orang, ada komunikasi batin. Tapi kalau kita komunikasi via Twitter, via Facebook, via alat media sosial sekarang, ini yang menghancurkan silaturahim. Akhirnya umat Islam, saya curiga, bahaya dari media sosial ini memutuskan silaturahim. Silaturahim jadi berubah ucapan atau tulisan. Tapi silaturahim yang hakiki antara fisik sama fisik. Antara ruh sama ruh, face to face. Supaya persoalan umat Islam bisa selesai. Karena kita marah sama orang, bersikap negatif terhadap orang, ternyata kalau ketemu, suasananya cair. Ikhwan dan akhwat, 6 hal yang saya sampaikan tadi. Saya berharap umat Islam dan saya diri sendiri kita mulai. Yang pertama harus dekatkan diri kepada Allah. Kedua harus tabayun. Jadi menurut saya Anda ini akan dewasa kalau dengar informasi harus seleksi informasi itu benar atau tidak. Anda harus jaga lidahnya. Habis jaga lidahnya, Anda harus harus berbaik sangka, husnudz-dzan. 5 harus ini mendengar orang yang lain. Berikutnya, jadi ini 6 hal yang saya sampaikan supaya suasana ini baik dan sehat. Dan nomor 1, ya, tapi saya sebutkan yang terakhir, dekatkan diri kepada Al-Quran. Harus banyak baca Al-Quran. Daripada Anda buang waktu sehari, menurut saya sekarang, anak muda atau bapak dan ibu di luar, buang hampir 1 jam hanya baca berita. Berita terhadap hari ini terjadi apa. Menurut saya minta waktu berapa kali Anda buka handphone. Sekarang kita tanya, berapa hari, dalam 1 hari berapa kali kita buka handphone. Bisa lebih dari 100 kali. Sekarang berapa kali kita buka Al-Quran? Kenapa? Karena bagi kita handphone ini penting.
Tapi kalau Al-Quran itu penting dalam kehidupan kita, harus ada waktu. Yang terakhir, harus kita seperti kita rajin membuka handphone, baca berita, dengar YouTube, dengar hal-hal seperti ini, harus rajin baca Al-Quran. Kenapa? Karena Quran membawa ketenangan, membawa kedamaian, membuat jiwa kita bukan jiwa yang gampang ribut. Ada manusia gampang ledak, gampang ribut. Kenapa? Karena sensitif. Kenapa sensitif? Karena kurang berdialog, kurang baca Al-Quran. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, yang terakhir, harus banyak baca Al-Quran, harus banyak zikir, dan harus banyak ibadah, supaya diri kita menjadi diri menarik, diri yang tenang, yang bawa kedamaian, yang bawa ketenangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri umat Islam ketenangan dan menjaga Indonesia dari hal yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat, baru saja kita simak sebuah pencerahan tausiah dan juga motivasi yang disampaikan oleh Ustadz Hakim As-Sufyani di tausiah sore kita pada hari ini, yang alhamdulillah sudah bisa kembali hadir untuk memberikan pencerahan untuk kita semua. Tadi beliau menyampaikan kajian dengan tema kewajiban muslim masa kini, di mana melihat keadaan umat Islam yang sekarang banyak terpojokan, saling bermusuhan antara muslim dengan muslim itu sendiri. Kami akan segera kembali.